cepet ya. Maaf ya kok. Oke, Koko mungkin menyikapi hari-hari yang Ya, tuh poinnya cepet aja. Iya, gimana kok? Ya, Gimana hari-hari. kok? Hari-hari yang paling pelik nih kok. Ibu, misi ibu. Ya, menjalani hari-harinya biasa aja. Ya, tetap setiap hari kan pasti punya warna yang beda-beda aja. Kok menghadapi kemarin kan Onyo sudah mengeluarkan unek-uneknya di sosmed. Gimana kok? Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu. Saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu nanti. Tapi benar kok artinya selama di rumah itu Koko mengalami hal-hal yang kurang mengenakan hati. Maksudnya? Dari pihak sebelah sempat ada perkataan kasar ke Koko sendiri. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya kesana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Jadi makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu Bang. Gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Koko ini kan pihak sebelah juga ya. Percaya gak sih kalau berbalik? Sini aku. Kalau buat saya itu ya yang saya lakukan ya saya cuma berdoa meminta aja gitu. Ntar kalau saya ngomong yang kayak gimana, ntar Allah soalin lu soal ini gitu. Tapi yang saya lakukan ya saya cuma bisa bercerita tentang hidup saya itu ya pada saya sholat aja gitu. Udah itu aja yang saya ceritakan. Saya meminta apa yang saya inginkan. Pihak sebelah juga udah ngirim undangan buat diskusi. Iya. Gimana tuh? Akan datang? Saya udah diskusi sama Bang Minola. Jadi tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Tapi pas ketemu anak-anak mungkin ketemu anak-anak mau masuk komunikasi mungkin. Apa? Masuk komunikasi sama anak-anak. Ada di belakangnya Bu. Maaf ya Bu ya. Maaf ya. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh ya gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, ya ala basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Jadi yang lagi saya lakukan ya saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu gitu, bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa dulu permasalahannya, ya gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang gitu. Ini kan ketetapannya. Mohon maaf sebelumnya. Sebagai seorang ayah, Citalio bilang menyebut Koko pencitraan, pasti kaget dong. Apa? Citalio menyebut Koko pencitraan, pasti kaget dong. Iya kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya.
orang tua teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan, jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu, tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Tapi ada niatan untuk mengambil hak asuh Kondisi sekarang ini, kondisi sekarang ini masih mau ingin melanjutkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak sih. Kayaknya kalau itu biar Bang Minul aja, jadi biar kita nggak dua arah, kita nggak dua arah gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda, ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja. Kok kalau ketemu anak-anak mau ngapain atau mau kemana? Mau ngapain ya? Mau main, mau ngobrol, mau jalan. Itu aja sih. Oh, dengan adanya ini mau emosional, dia katanya sempat nangis juga. Ibaratnya dia ya membela ayahnya seperti itu, tapi kan melihatnya seperti gimana ya? Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock gitu karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman, jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih kalau kita udah jadi orang tua, masa lo mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Padahal hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau kesannya sendiri gitu, ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu ya. Sementara kita juga dengarnya kaget ya, terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu jadinya marah. Makanya yang saya lakukan pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu ya. Kita mantar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat dulu, anak dulu deh yang kita tolongin. Itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana ya. Makanya kayak ada hal yang kayak gini saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang kaget, ada apa lagi gitu. Jadi dia udah besar, nggak bisa lu terus kongkop terus, dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. artinya ketika Kevin sedang emosi gitu, mungkin di satu sisi harus menjaga emosi anak sendiri supaya Onyo tuh ya mungkin nggak terlalu sampai terganggu seperti itu ya. Iya, ini yang seluruh, saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Oh, shock. Ya, saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja, menurut gue
Zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah, ya. Wah, sono sini dugem, wah, gila, udah keren banget kayaknya. Tapi kalau Onyo itu kan dia di rumah, kumpul sama teman-teman, terus nonton bola di kamarnya, itu doang kan aktivitasnya dia gitu. Jadi ya ketika dia lagi mau ngobrol, ya kita ketemu di meja makan. Onyo kamarnya di bawah, saya di atas. Jadi pertemuan itu cuma ada di meja makan, atau enggak dia mau berangkat kuliah, itu doang. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian, nggak boleh kemana-mana ya. Nanti kita harus ngobrol, dia harus ngobrol. Kan Mas Nanda bilang di akhir hayat hidup Ruben itu ingin semua terbaik.